terkait dengan bisnis di musim Lebaran ini seperti apa sih Bu? Maksud kami musim sekolah gitu ya? Untuk saat ini yang pasti bisnis perhotelan sedang ya kurang baik ya. Ini kan semua saya rasa semua perhotelan juga merasakan hal yang sama karena adanya dari pemerintah pembatasan-pembatasan untuk seperti biaya perjalanan, meeting dan rapat. Ya itu yang dialami oleh Kedaton 8 juga saat ini. Tapi so far untungnya karena kita juga ada bergerak di bidang perhotelan di rest area, sehingga saat ini kita juga masih bisa berada di zona biru. Sehingga ya itu suatu keberhasilan lah ya. Prestasi ya Bu Irin? Ya, apalagi di masa liburan sekolah dan liburan waktu tahun baru dan lain-lain, itu kan pasti pengguna jalan tol itu kan meningkat. Dan kita menyediakan akomodasi untuk para pengguna tol ini, sehingga ya saat ini kondisinya seperti itulah. Oke, presentasi kontribusinya sendiri Bu antara hotel, restoran, dan juga lainnya, food and beverage itu seperti apa sih Bu Irin? Oke, KDTN ini sendiri asal muasalnya ya mulanya itu kan berdirinya Hotel Kedaton 8 itu kebetulan emang di satu tempat yang lumayan strategis, berdekatan dengan pintu tol Sentul dan juga sirkuit Sentul. Sehingga waktu itu tumbuhlah ide kita mau menciptakan akomodasi untuk para pengguna tol dan juga para pembalap di sirkuit Sentul itu sendiri, di mana mereka membutuhkan tempat peristirahatan yang sifatnya sejenak. Jadi waktu itu kita akhirnya lahir sebuah hotel yang konsepnya otomotif. Karena dari sana akhirnya tumbuh dari hanya beberapa kamar dan hanya satu tipe kamar, akhirnya karena demand kita mulai mengadakan F&B dan sekarang sudah sampai ada hotel kamar-kamar tipe family suite, di mana kamar ini juga menyediakan tempat untuk keluarga, ada mungkin karaoke-nya, private pool dan lain-lain. Dan sekarang kita juga sudah buka area di mana menjadi kamar-kamar ini ada juga yang membuat seperti venue dan lain-lain ya. Nah, untuk kontribusinya sendiri pastinya 90% masih dari akomodasi dan 10% dari F&B dan lain-lainnya. Oke, nah itu respon dari masyarakat seperti apa Bu Irin? Cukup bagus ya? Cukup bagus karena yang awalnya kita hanya istilahnya ekspres hotel untuk lebih untuk pembalap ya waktu itu ya, di mana mereka butuh tempat beristirahat sejenak sambil mereka bisa modifikasi mobil dan lain-lain. Sampai akhirnya jumlah kamar kita juga terus berkembang dan bisnis unit kita juga makin bervariasi. Ya itu sih akhirnya kita merasa tanggapan ini kan cukup baik ya demand-nya ya. Sampai kita bisa berkembang ke sekarang beberapa rest area. Menurut saya itu achievement untuk KDTN sih. Oke, baik. Di kuartal pertama 2025 ini seperti apa Bu Irin? Yang pasti untuk Q1 di tahun 2025 ini pastinya ada penurunan ya karena kebijakan dari balik lagi kebijakan dari pemerintah untuk pengetatan di beberapa budget dinas perjalanan dan lain-lain itu ada penurunan terutama di bagian akomodasi kita. Boleh dibilang kita adanya penurunan 30-40%. Tapi di Q1 ini kebetulan ada di bulan Ramadan kan, melalui bulan Ramadan dan untuk di bulan Ramadan itu F&B kita ada peningkatan sehingga yang tadinya 90-10 ini F&B kita naik menjadi 30% dan 70% dari akomodasi itu di Q1 yang kita rasakan.
Oke, baik. Nah, kalau sudut pandangan Anda sendiri, Bu Erin, untuk kuartal 2 di 25 ini kinerjanya seperti apa? Untuk kuartal 2 itu masih sama sih ya, lebih landai lah pasti dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi adanya kenaikan di rest area dikarenakan waktu itu ada libur lebaran kan, tapi juga mungkin nggak terlalu lama karena di masa-masa mudik aja, arus mudik itu kita ada mengalami kenaikan. Tapi setelah itu kan balik lagi waktunya lebaran pasti masyarakat juga sibuk dengan aktivitas silaturahmi dan lain-lain ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak happening di Q2 sih. Oke, nah kalau di Q3 ini kan ya Bu Erin ada momen libur sekolah gitu ya. Nanti masuk lagi sekitar pertengahan Juli gitu ya, atau ya akhir-akhir Juli begitu. Nah, dengan ada momentum libur sekolah ini Bu, apakah ini kemudian menjadi otot penguat untuk kinerja dari KDTN sendiri di kuartal ketiga ini Bu? Kalau dari libur sekolahnya sendiri mungkin dampaknya ada. Tapi tidak terlalu besar sih, karena balik lagi waktu liburan mungkin ada kenaikan. Tapi setelah mendekati masuknya sekolah, saya sendiri juga sebagai orang tua, pastinya kita sibuk untuk menyiapkan dana dan lain-lain untuk kebutuhan sekolah anak kan ya. Maka itu dari KDTN sendiri, dari Hotel Kedaton 8, kita tuh berusaha keras untuk gimana caranya supaya kita harus tetap ada di zona biru ini nih. Dengan melakukan pertama ya efisiensi, tapi efisiensi yang kita lakukan itu lebih masuk ke dunia digital. Efisiensi melalui kayak automation, juga ada dengan melakukan digitalisasi kan otomatis kinerja perorangannya juga kita nggak terlalu istilah bisa digantikan, tapi kita juga tidak menggantikan maksudnya dengan menggunakan pemecatan ya, karena kita kan banyak unit bisnis di luar kan, jadi sehingga kita juga daripada kita rekrut orang lagi atau gimana, nah kita pindahkan orang-orang yang udah berpengalaman ini selama ini sama kita, nah kita pindah-pindahkan ke unit bisnis lain. Jadi di Q3 ini kita lebih banyak pengembangan. Gimana caranya kita tidak hanya menunggu, karena kan adanya pengetatan ini otomatis yang datang pun tamu-tamunya nggak seperti tahun-tahun lalu pastikan. Jadi ya kita harus berteman lebih dekat dengan digitalisasi sih saat ini. Itu yang kita lakukan.